Kapan muncul istilah center back? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bagi Bola. Pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi dari video sebelumnya tentang peran bek tengah dalam era sepak bola modern. Dan kini kita sedikit bergeser ya ke posisi bek berikutnya, yaitu fullback dan wingback. Nah, dua istilah ini kita kadang keliru ya, bahkan saya sendiri terkadang sedikit keliru ketika menjelaskan atau ketika menyebut kedua istilah ini ya. Oke, pertama kita bahas tentang fullback dulu. Nah, agar lebih mudah kita tengok ke tactical board ya. Nah, di sini posisinya untuk penawaran belum saya sesuaikan, masih saya acak. Di sini cuma mau menekankan bahwa pada awal tren sepak bola itu pada tahun sekitar 1870, Jonathan Wilson memperkenalkan skema atau formasi dengan 1 kiper, 2 back, 3 gelandang, dan 5 penyerang. Beliau menyebutnya 5 itu sebagai forward di depan, penyerang, kemudian 3 di tengah itu disebut dengan half back, kemudian 2 di belakang disebut dengan fullback. Nah, disinilah awal mula istilah fullback itu. Kemudian formasi dalam sepak bola semakin modern, berevolusi hingga masa-masa Vittorio Pozzo, kemudian salah satu legenda Arsenal, Herbert Chapman, itu memperkenalkan formasi WM, yaitu formasi 1-3-2-2-3. Nah, kenapa disebut dengan WM? Kita bisa lihat ya, membentuk ya, oke. Nah, pada masa ini pun back ya itu masih disebut dengan fullback. Nah, kenapa menjadi 3 back? Karena biasanya dari awal formasi 2-3-5 itu pada praktiknya seorang halfback gelandang ketika itu sering sekali membantu pertahanan dengan membelah kedua fullback ini. Ya, fullback lebih sering menutup atau bertahan di sisi lapangan. Kemudian di sisi tengah sering dibantu oleh gelandang yang turun tadi. Halfback yang turun. Tapi masa ini masih disebut dengan fullback ketiganya. Kapan muncul istilah center back? Kalau saya tidak salah itu ketika timnas Brazil pada tahun 1950 mereka mempopulerkan formasi 1-4-2-4. Ya, 1 kiper, kemudian 4 back, kemudian 2 gelandang, kemudian 4 penyerang. Karena mulai ketika itu sepak bola mulai memikirkan bagaimana meminimalisir kebobolan, memperbaiki pertahanan mereka. Disinilah mulai muncul istilah center back. Hal ini untuk sedikit mempertegas bahwa ada pemain yang bertugas untuk menjaga pertahanan di bagian tengah, ya, untuk mengantisipasi misalkan penyerang lawan ketika itu. Oke. Jadi ketika itu mulai diperkenalkan istilah center back, yaitu
kita lihat di tactical board itu saya tunjukkan dengan nomor 3 merah dan nomor 4 merah. Kemudian fullback di sini saya beri nomor 2 dan nomor 5. Nah, untuk 4 back ini saya menggunakan penomoran 2, 3, 4, 5 itu menyesuaikan dengan Villanueva ya, jadi agar sedikit lebih mudah mengingatnya. Karena masih kedua sisinya itu ada penyerangnya, forwardnya, wing forward ya ketika itu, sehingga fullback ini masih bertugas untuk bertahan atau untuk mempertahankan wilayah di sisi kanan dan kiri lapangan. Nah, kemudian kita beralih ke wingback. Wingback ini muncul bersamaan dengan timnas Argentina kala itu untuk mengakomodasi Diego Armando Maradona. Timnas Argentina kali itu menggunakan formasi 3-5-2. Timnas Argentina kali itu menempatkan pemain mereka yang di sisi kanan dan sisi kiri kira-kira seperti ini. Pada masa inilah mulai dikenal istilah wing atau pemain sayap, winger. Akhirnya bertemu timnas Jerman. Timnas Jerman ini mengusung formasi yang sedikit berbeda. Mereka menggunakan formasi 5-3-2. Nah, mungkin disinilah mulai terpopulerkan istilah wing back. Oke, sampai di sini mungkin masih sedikit bingung ya. Kapan sih kita menggunakan istilah wing back? Kapan kita menggunakan istilah fullback? Kita bisa melihat pemosisian pemain dalam sebuah formasi. Formasi tentunya di atas kertas ya, bukan ketika pertandingan berjalan. Karena ketika pertandingan berjalan, seringkali kita temui sebuah tim itu melakukan perubahan formasi dengan cukup signifikan. Nah, kita lihat, kita mengacu pada formasi 4-3-3. Kenapa saya mengambil formasi 4-3-3? Karena di sini mengakomodasi hampir semua posisi pemain dalam sepak. Kapan kita harus menyebut wingback, kapan kita harus menyebut fullback. Untuk saya sendiri, pada game plan atau rencana pertandingan, kita harus mempertegas susunan pemain kita, tim kita terlebih dahulu. Misalkan kita menggunakan formasi 4-3-3. 4-3-3 tentunya di barisan depan sudah ada pemain yang beroperasi di sisi sayap atau wing forward, penyerang sayap. Karena di formasi ini sudah ada penyerang sayap, maka kedua back di sisi sayap itu saya sering menyebutnya sebagai full back. Jadi lebih enak menyebutnya back kanan dan back kiri. Nomor 2 back kanan, nomor 5 back kiri. Sehingga kita ketika memberikan instruksi lebih mudah, kita yuk back kanan maju misalkan. Back kanan mengisi sayap. Pemain sayap masuk ke tengah. Masuk ke half space, misalkan seperti itu. Kapan saya menggunakan istilah wingback? Saya menggunakan istilah wingback ketika tim saya menggunakan 3 orang atau 3 pemain back tengah. Central back saya isi dengan 3 pemain, sedangkan pemain lainnya mengisi ke sisi tengah lapangan. Misalkan 5-3-2, misalkan seperti ini. Ya. Jadi nomor 5 ini kita tegaskan untuk sayap, mengisi atau bertanggung jawab area E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. Saya menyebutnya dengan wing back. Ketika bertahan harus bisa mempertahankan di sisi sayap. Ya, begitupun nomor 2 ya. Di area A ini harus bisa mempertahankan, dan ketika menyerang mereka harus bisa memanfaatkan sisi sayap ini juga. Jadi lebih enak wing itu kita gunakan ketika mereka tidak dibantu dengan pemain sayap lainnya. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup memantapkan kita ya untuk memilih yang akan kita gunakan bersama teman-teman kita satu tim. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.